Perkembangan digital tentu dapat membawa dampak positif dan berbagai kemudahan. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Berdasarkan data Digital Around the World 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna atau sebesar 56% dari total populasi. Rata-rata lama pemakaian selama 3 jam 26 menit. Media sosial meliputi Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, Snapchat, hingga TikTok. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Ini yang dialami Gina. Waktu itu kan pernah ya mati lampu kan, terus kayak sinyal tuh ngadet gitu kan. Itu tuh kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain. Kayak karena kehidupan aku seperempatnya, setengahnya itu kan medsos banget gitu kan. Maksudnya tergantung sama medsos. Jadi waktu itu tuh bener-bener ini banget sih nggak tahu mau ngapain kayak. Tak heran ada pengguna medsos yang akhirnya memutuskan untuk membatasi kehidupan medsos di platform tertentu karena sadar akan pengaruhnya. Karena pas gue lagi pakai Instagram DLL itu kayak toksik, ngerasanya kayak ngeliatin hidup orang, terus jadi ngebandingin hidup orang sama hidup kita, jadi ngerasa kayak insecure sih, jadinya milih buat stop. Pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental manusia. Hidup manusia di zaman sekarang ya tidak mungkin lagi lekang dari perkembangan teknologi. Hampir semua aspek dalam kehidupan manusia telah terpaut erat dengan alat-alat canggih dan metode-metode yang instan. Salah satu dari hasil perkembangan teknologi yang sering digunakan adalah media sosial. Media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter merupakan beberapa contoh dari aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan, terutama oleh warga Indonesia. Ini tentu saja dapat menghasilkan pengaruh positif terhadap proses penyampaian informasi. Informasi apapun dapat dikirim hanya dengan sentuhan jari. Akan tetapi, ada dampak negatif yang muncul. Dan dampak tersebut tidak bisa terelakkan. Dampak tersebut bisa berupa mudahnya informasi palsu atau kabar yang belum jelas kebenarannya, munculnya taktik-taktik kejahatan baru yang dapat dilakukan secara daring, hingga terganggunya kesehatan mental masyarakat akibat media sosial. Kesehatan mental sendiri telah menjadi topik pembahasan terhangat akhir-akhir ini. Masyarakat dulu memang lebih tertutup dan tidak terlalu memperdulikan masalah ini, tetapi masyarakat sekarang tampaknya lebih sadar akan pentingnya hal ini. Tanpa kita sadari, media sosial ternyata dapat mempengaruhi kesehatan psikologis kita. Kebiasaan terlalu lama mengakses media sosial ternyata sangat berbahaya. Kebanyakan media sosial didesain sedemikian rupa agar para penggunanya betah terus-terusan menggeser layar mereka sampai lupa waktu sehingga dapat berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Berdasarkan Pew Research Center, 69% orang dewasa dan 81% remaja di Amerika Serikat menggunakan sosial media. Ini akan meningkatkan risiko bagi populasi tersebut untuk menderita kecemasan, depresi, dan penyakit psikologis lainnya akibat penggunaan sosial media berlebihan. Selain itu, sebuah survei bernama Common Sense pada tahun 2015 mengatakan bahwa para remaja dapat menghabiskan hingga 9 jam setiap harinya untuk mengakses sosial media. Berbagai studi juga telah menemukan kaitan yang kuat antara penggunaan sosial media yang berlebihan dengan bertambahnya risiko terkena depresi, kecemasan, self-harm, dan bahkan niat untuk bunuh diri. Berikut adalah argumen yang dapat mendukung pendapat penulis. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Ada jadi kepribadian bahwa ada orang itu senang dapat pujian, orang itu senang mendapat perhatian, orang itu selalu pengen dapat dukungan orang banyak. Kalau seperti itu terus kita kembangkan, di balik itu akan ada suatu kelemahan bahwa ketika
tidak banyak pujian, ketika tidak banyak perhatian, saya akan down. Dr. Danardi menambahkan manusia harus tetap memilih informasi yang sesuai dan bermanfaat. Ini sama halnya memilih media sosial yang baik untuk pribadi seseorang. Kondisi dan reaksi psikologis seseorang berbeda-beda pada isi media sosial. Namun psikoterapis dari California School of Professional Psychology, Philip Huseman menyarankan penggunaan media sosial baiknya 30 menit hingga 1 jam per hari. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat harus mampu mengatur intensitas pemakaian sosial media setiap hari, sehingga penggunaannya tidak akan berdampak negatif yang berlebihan, terutama secara mental. Dengan ini, masalah mental seperti ini tidak akan terulang dan menjamur kembali di masyarakat.